Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahirrahmanirrahim alladzi ghamara an-nufus bil iman was sa'adah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala kulli khairi wa fadli wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadil ummah lil siyadah war riyadah. Amma ba'd. Pemirsa UB TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha sempurna, zat yang memiliki keagungan, yang memiliki kemegahan, yang memiliki kesombongan. Di mana selendang kesombongan, selendang kemegahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak berhak untuk mengalungkan selendang kemegahan pada pundaknya. Apabila makhluk mengalungkan selendang kemegahan pada pundaknya, maka dia tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Sombong itu adalah menghujat kebenaran, menutupi kebenaran, dan meremehkan manusia. Pemirsa UB TV yang berbahagia, sesuai tema yang kita sampaikan, mengolah waktu, mengolah kesempatan. Saudaraku, sesungguhnya kesempatan itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Allah beri kita kesempatan demi kesempatan agar kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, sehingga kita terpantaskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan adalah sekumpulan waktu yang harus kita olah, karena sekumpulan waktu itu mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Surut An-Nahdoh karya Syekh Malik bin Nabi, di situ ada satu paragraf. Surut An-Nahdoh adalah satu kitab yang membahas tentang syarat-syarat kebangkitan sebuah peradaban. Dan di dalam kitab itu, di dalam buku itu ada satu paragraf yang berisi tentang waktu. Paragraf itu mengatakan bahwa ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Tidaklah fajar terbit di pagi hari kecuali dia berkata, dia berseru, wahai anak-anak Adam, aku waktu, aku adalah penciptaan baru, aku menjadi saksi amal perbuatan kalian, maka manfaatkanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Dari paragraf ini, pemirsa UB TV yang saya hormati, nampak bahwa waktu adalah penciptaan baru, dan sang waktu ini kelak akan menjadi saksi bagi perbuatan kita. Aliran waktu seperti aliran aliran sungai. Analoginya begini, ketika kita berdiri di pinggir sungai, kemudian ada aliran sungai, maka volume air yang telah lewat di depan kita itu tidak akan kembali lagi di depan kita.
Tetapi aliran sungai ini akan memenuhi lembah-lembah sampai ke muara. Aliran waktu pun sama. Ketika ada aliran waktu mengalir di depan kita, maka aliran waktu ini tidak akan kembali lagi di depan kita, mengaliri kehidupan kita, kecuali dia akan sampai pada hari kiamat nanti. Nah, ketika aliran waktu ini mengalir di dalam kehidupan kita, bila kita tidak memanfaatkan waktu itu, maka waktu itu akan menjadi saksi bahwa ketika dia mengalir dalam kehidupan kita, dia tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik pemanfaatan. Dan persaksian itu akan muncul di yaumil hisab nanti. Maka setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, setiap kumpulan waktu yang Allah berikan kepada kita, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik pemanfaatan. Sehingga kelak ketika dia melewati kita, sang waktu tadi, dan bertemu dengan kita di yaumil hisab nanti, maka dia akan bersaksi kepada untuk kita bahwa dia telah kita manfaatkan dengan sebaik-baik pemanfaatan ketika dia melewati kehidupan kita. Maka ketika sang waktu itu lewat, dan ketika lewatnya itu termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, persaksian yang muncul nantinya dia menghisab adalah persaksian yang menguntungkan kita, bahwa kita sedang memanfaatkan dia dengan sebaik-baik pemanfaatan yang membuat kita terpantaskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita pantas untuk menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan adalah sekumpulan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengolah waktu itu, mengolah kumpulan waktu itu? Kalau kita seorang yang bertakwa, maka kita akan mengolah waktu itu dengan sebaik-baik pemanfaatan. Bila kita orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terpanggil keimanan kita, Rasulullah ingatkan kepada kita dengan satu hadis. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda, ada dua kenikmatan yang diabaikan oleh kebanyakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kebanyakan kita manusia ketika memiliki nikmat sehat, dan saat itu kita sedang menikmati nikmat itu, berapa banyak kita yang tidak menegakkan amal soleh. Berapa banyak dari kita nikmat sehat itu kita buang percuma. Kita lepaskan nikmat sehat itu baru ketika kita sakit, kita baru ingat Allah, kita baru zikrullah. Padahal zikrullah itu adalah perintah Allah untuk hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah panggil orang-orang yang beriman dengan kelemah lembutan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Maha sucikan Allah di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41-42. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman saja yang berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Sebanyak-banyaknya ingat adalah mendominasi waktu yang kita miliki. Ketika di rumah,
ketika di luar, ketika bekerja, ketika tidak bekerja, selama nafas itu terhirup oleh kita, selama itu pula lah zikrullah harus tegak membasahi lisan kita, menggetarkan dada kita, mewarnai pikiran kita. Maka saudaraku, ketika nikmat berupa sehat, manfaatkan dengan sebaik-baik pemanfaatan kesehatan untuk menegakkan amal soleh. Nikmatnya kedua adalah nikmat waktu luang. Berapa banyak waktu luang kita habiskan hanya untuk bermedia sosial. Berapa banyak waktu luang kita habiskan untuk bersendaguro dengan debu-debu peradaban, dengan ranting-ranting kehidupan. Padahal waktu luang bisa kita isi dengan berbagai macam hal. Sekali lagi, berbagai macam hal yang memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para muttaqin, kumpulan orang-orang yang bertakwa, mengolah kesempatan itu dengan cara, di dalam kitab Ahlur Rahmah, Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi mengatakan dalam kitab itu, akhlak para muttaqin adalah al-khawfu minal jalil, wal amal bit tanzil, wal isti'dadu li amir rahil, wal ridha bil qalil. Dalam mengolah waktu, mengolah kesempatan, ada al-isti'dadu li amir rahil, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Liyamir rahil adalah untuk hari migrasi, hari perpindahan. Jadi mengumpulkan pahala sebanyak mungkin untuk hari berpindahnya dari alam dunia ke alam barzah sampai alam akhirat. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengolah waktu yang dia miliki, mengolah kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk benar-benar mengumpulkan bekal pahala sebanyak-banyaknya. Ketika dia bangun tidur, dia akan berpikir, pahala apa yang bisa aku kumpulkan di hari ini? Apakah diawali dengan doa-doa harian? Karena pahala-pahala yang kita kumpulkan itu banyak sekali yang bisa kita ambil di depan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, ada zikrullah di sana. Ada doa, ada adab di sana. Masuk kamar mandi, ada doa, ada adab di sana. Keluar kamar mandi, ada doa. Berpakaian, ada doa, ada adab di sana. Bercermin, ada doa. Dan seterusnya, keluar rumah, dari rumah menuju masjid, mau masuk masjid, dan seterusnya sampai kita tidur lagi. Ada doa-doa harian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di situ bisa dipetik berbagai macam pahala dari doa-doa itu. Yang kedua, ketika kita keluar rumah, di situ banyak ladang-ladang pahala yang bisa kita ambil di sana. Ladang pahala bisa berupa setiap kita melihat teman kita, tetangga kita, saudara kita, sebarkan salam. Di situ ada pahala yang bisa dipetik. Ketika ada kotor, ada halangan di jalan misalkan, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pinggirkan kotoran di jalan itu, kita pinggirkan halangan di tengah jalan itu. Ketika ada orang teman kita lewat di depan kita dengan membawa barang dagangan, ada pahala di sana. Dengan apa? Dengan mendoakan agar dagangan orang itu laku dengan baik, dapat rezeki yang berkah. Doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan banyak sekali pahala-pahala yang lain, pahala-pahala yang bisa kita ambil untuk kita kumpulkan. Nah, mengolah waktu itulah saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa UBY TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan pahala dengan cara mengolah waktu sedemikian rupa, mengolah kesempatan dengan sedemikian rupa, sebaik-baik pemanfaatan, maka waktu itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Kesempatan itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena akhlak orang yang bertakwa adalah al-isti'dadu liyamir rahil, mengumpulkan, mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk hari kematiannya, hari perpindahannya. Bila itu kita lakukan dengan benar, maka saudaraku,
akan terkumpul bekal pahala yang sangat banyak untuk bekal kita di alam barzah kelak insya Allah dan di alam akhirat kelak insya Allah. Karena dengan hal itu maka mengumpulkan pahala sebanyak mungkin adalah salah satu cara mengolah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Dan mengolah waktu, mengolah kesempatan sebaik-baiknya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita balas cinta Allah dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sebenar-benar penghambaan. Mengolah kesempatan dengan proses aliran waktu yang terjadi pada kehidupan kita. Sampailah kita pada aliran waktu, pada periode kehidupan kita, tarikan nafas kita sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan hari ini, sekarang ini, dalam proses mengolah waktu, mengolah kesempatan, agar kita terpantaskan di hadapan Allah, agar kita menjadi orang yang sebenarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita olah waktu ini? Kenapa harus kita olah kesempatan ini? Karena la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah yang mendapatkan kemenangan. Nah, para penghuni neraka adalah mereka-mereka, para kafirun, para musyrikun, para munafikun, para fasikun. Para munafikun, para fasikun bisa jadi tampilannya kayak kita, bisa jadi bajunya kayak kita, tetapi akhlaknya berbeda dengan para muttaqin. Para penghuni surga adalah para muttaqin yang punya akhlak yang berbeda dengan para fasikun, para munafikun. Nah, kalau kita ingin menjadi penduduk surga, maka lakukanlah akhlak-akhlak penduduk surga. Jangan sampai kita berkeinginan menjadi penduduk surga, tetapi kita melakukan akhlak-akhlak penghuni neraka. Akhlak penghuni neraka adalah para fasikun, para munafikun salah satunya, yang memiliki rasa riya, rasa sum'ah, yang menggerogoti dirinya. Nah, aliran waktu tadi akan mengalir pada hari-hari ini sampai pada musim haji beberapa hari yang akan datang. Musim haji yang akan datang beberapa hari ke depan ini harus kita waspadai pada posisi niat kita. Karena Sulaiman Al-Bujairimi dalam Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib menukilkan satu hadis yang harus kita waspadai. Hadis ini terutama bagi para hujaj. Hadis ini berbunyi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yahujju aghniya'uhum linnuzha wa ausatuhum lil tijarah wa aghlabuhum lirriya wa sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Walihada kana Umar yaqul al-wafdu katsirun al-hajju qalilun. Rasulullah bersabda dalam Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib, dinukilkan satu hadis, Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman yang buruk, orang-orang pergi haji, orang-orang kaya pergi haji untuk bersenang-senang, untuk bertamasya. Orang-orang tengahan pergi haji untuk berdagang. Sebagian besar dari mereka untuk riya dan sum'ah. Dan orang-orang miskin pergi haji untuk meminta-minta. Karena keadaan inilah Umar ibn Khattab mengatakan, yang berangkat haji banyak, tetapi
yang mendapatkan benar-benar pahala haji itu cuman sedikit. Di sini pentingnya niat, saudaraku, para calon-calon jemaah haji. Jangan sampai haji kita tertipu dengan satu alat yang bernama HP, gadget. Jangan sampai di depan Ka'bah kita disibukkan dengan mengoperasikan HP kita. Karena HP kita ini adalah alat untuk riak dan sum'ah kita. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak para profesional olahragawan, dia memasuki lapangan sepak bola, dia memasuki lapangan tenis, dia memasuki tempat perlombaan, tidak ada yang pegang HP mereka. Mereka fokus pada olahraga yang dia lakukan. Dan kita pun sama harusnya. Ketika kita memasuki medan laga haji, maka fokuslah dengan proses-proses ibadah haji kita. Lupakan HP kita, biarlah kita tercatat di langit, biarlah kita masyhur di langit. Walaupun di bumi kita tidak memiliki rekor, tidak memiliki rekaman-rekamannya. Maka fokuslah, yang berangkat haji fokuslah dengan prosesi-prosesi ibadah haji. Dan yang di rumah, yang ditinggalkan, usahakan tidak titip-titip doa kepada mereka. Tidak lagi titip-titip oleh-oleh apalagi kepada mereka. Biar mereka fokus dengan peribadatan, biar mereka masyhur di langit, walaupun di bumi tidak nampak dan tidak ada getaran hajinya. Karena begitu mereka pulang, kalau haji mereka memang haji yang mabrur, akan muncullah cerminan-cerminan kemakburan mereka. Karena berapa banyak yang dititipi doa ketika berangkat haji, buku doanya terlupakan oleh mereka. Sehingga yang ada adalah mereka lupa akan janji-janji di tanah air. Termasuk janji-janji memberi oleh-oleh. Maka jangan bebani mereka yang berangkat haji dengan titip doa dan titip oleh-oleh. Karena doa yang afdal adalah afdalu doa nafs. Doa yang paling utama adalah doa diri kita sendiri. Maka saudaraku, mari para jamaah haji yang mau berangkat, yang mau menunaikan proses hajinya, fokuslah dengan proses-proses haji jenengan sedoyo. Satukan, fokuskan semua konsentrasi kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, menjadi tamu Allah yang benar-benar pulang menjadi tamu Allah yang sesungguh-sungguhnya, mendapatkan kemabruran haji kita. Karena insya Allah bila kita mendapatkan haji yang mabrur, maka hanya surga tempat berpulang kita. Surga sebagai imbalan kemabruran haji kita. Mudah-mudahan bermanfaat.